Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Dan dedes, sukmamu telah ku raih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku celang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Anak keparat, laknat. Rupanya kau memang harus mampus di tanganku. Aku memang tak akan rugi membunuhmu, karena kau memang tidak pernah kupelihara sejak bayi. Sekarang bersiap-siaplah untuk mampus kau, Kamiswara. Lihatlah baik-baik apa yang ku genggam ini. Sebentar lagi nyawamu akan segera melayang. Dan aku akan puas melihat bangkaimu berlumuran darah. Ayo, bersiap-siaplah anak keparat. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa.
seri ke-133 ini dengan para pemain Hafiz Burhan sebagai Empu Purwa, Aris sebagai Brahmacari, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan pengantar cerita Hasdi Suhastra. Ken Dedes masih duduk terpaku memandang bulan tua yang masih bersinar penuh. Dalam lamunannya, gadis tunggal anak Empu Purwa itu masih merindukan laki-laki yang sering hadir dalam mimpinya. Dan tanpa disadarinya, dari arah lain muncul Empu Purwa bersama Brahmacari mendekatinya. Ken Dedes. Ayah, saya pikir siapa? Apakah ayah dan Bapak Brahmacari tidak jadi pergi? Ayah dan Bapak Brahmacari sebenarnya tidak kemana-mana. Iya, kami berdua hanya melihat-lihat suasana di luar. Oh, Dedes pikir ayah dan Bapak Brahmacari akan pergi jauh. Bapak Brahmacari, silakan duduk. Ayo Kakang, kita berbincang-bincang di pale-pale ini saja. Ayo silakan. Iya Adi. Ken Dedes, sepertinya kau sedang melamun. Apakah kau sedang merindukan seseorang? Tidak, Bapak. Saya tidak melamun. Saya hanya senang menyendiri saja sambil memandang bulan yang bersinar penuh. Apakah ayah telah berbicara sesuatu pada Bapak Brahmacari? Kau tidak perlu malu pada Bapak Brahmacari. Ayah memang telah menceritakan semua yang kau alami. Benar, Dedes. Kenapa harus malu? Kau toh sudah dewasa. Hal-hal seperti itu sudah wajar bagi seorang gadis yang merindukan seorang pemuda. Tapi Bapak, pemuda yang saya rindukan hanya ada di dalam mimpi saja. Bagaimana saya tidak malu kalau saya hanya merindukan sebuah bayangan saja? Ken Dedes, sekalipun yang kau lamunkan itu hanya bayangan sebuah mimpi, Bapak kira itu pun wajar. Kalau kau mau menceritakannya dan berterus terang, mungkin Bapak bisa membantumu. Maksud Bapak, apakah Bapak akan memberitahukan di mana pemuda itu berada? Iya, kalau bisa Bapak akan menghadirkannya kemari. Nah, sekarang ceritakanlah apa yang kau alami. Baik, Bapak. Akhirnya Ken Dedes pun menyimpan rasa malunya dalam-dalam. Kemudian dia segera menceritakan apa yang telah dialaminya melalui mimpi. Sementara itu Brahmana Brahmacari mendengarkan penuturan anak tunggal Empu Purwa itu penuh seksama. Dan sesaat berikutnya, demikianlah mimpi yang telah saya alami itu, Bapak Brahmacari. Iya. Lalu bagaimana? Apakah kau meyakini bahwa mimpimu adalah sebuah kenyataan? Benar, Bapak. Lalu apakah kau pun tahu siapa nama pemuda yang ada dalam mimpi itu? Saya tidak tahu namanya. Baiklah. Sekarang lakukanlah apa yang Bapak perintahkan. Bapak akan membantu mencari tahu siapa pemuda itu. Mudah-mudahan Bapak bisa melihat melalui mata batin Bapak. Nah, sekarang duduklah dalam posisi yang tegak. Kau harus kembali membayangkan bagaimana mimpi yang kau alami itu. Tidak perlu memejamkan mata. Baik, Bapak Brahmacari.
Sambil memperbaiki posisi duduknya, Ken Dedes segera membayangkan kembali apa yang telah dialaminya. Sementara itu Brahmacari menatap tajam mata Ken Dedes. Laki-laki tua yang mumpuni dalam ilmu batin itu mencoba menyeruak masuk ke dalam benak gadis cantik itu. Cukup, Ken Dedes. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak telah menemukan sesuatu dalam diri saya? Iya. Yang Bapak temukan dalam dirimu, bahwa mimpimu itu adalah sesuatu yang benar-benar kau alami. Lalu, apakah Bapak tahu siapa nama pemuda itu? Bapak belum tahu siapa nama pemuda itu. Tetapi Bapak sudah bisa menangkap bagaimana sosok pemuda itu dari dalam benakmu. Nah, sebaiknya sekarang kau istirahatlah. Bapak ingin bicara banyak dengan ayahmu. Apakah saya tidak boleh ikut dalam pembicaraan ini, Bapak? Ken Dedes, sebaiknya kau turutilah apa yang diperintahkan Bapak Brahmacari. Toh semua ini untuk kepentinganmu. Ayah harap kau mau mengerti, Nduk. Baiklah, Ayah. Bapak Brahmacari, saya istirahat dulu. Iya, silakan, Nduk. Bagaimana, Kakang? Apa yang dikatakan anakmu itu benar. Bahwa yang dialaminya bukan lagi sebuah mimpi. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Kakang? Dia mengalami hal itu dalam keadaan tidur. Artinya, Ken Dedes mengalami mimpi bukan dalam keadaan nyata. Memang benar. Ken Dedes mengalami peristiwa itu dalam mimpi. Tapi sebenarnya roh Ken Dedes mengalami sebuah perjalanan. Ia menembus berbagai peristiwa yang berlanjut dari hari ke hari. Jagat Dewa Batara. Pertanda apakah sebenarnya ini, Kakang? Kau tidak perlu khawatir. Justru seharusnya kau bersyukur karena Ken Dedes menjadi pilihan para dewa. Apa yang dialami anakmu adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Berbahagialah kau, Adi, karena anakmu kelak akan melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Apakah anakmu bermimpi pada saat bulan purnama? Benar, Kakang. Awal mimpi Ken Dedes pada saat bulan purnama. Jelas. Ternyata mimpi Ken Dedes ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di Kambang Ayun. Peristiwa apakah sebenarnya yang terjadi di Kambang Ayun itu, Kakang? Peristiwa yang terjadi di air terjun Kambang Ayun itu adalah sebuah peristiwa yang menggemparkan. Orang-orang saling berebut untuk memiliki air suci dari tempat itu. Banyak sekali para tokoh dunia persilatan yang terlibat. Dan kejadian di air terjun itu sendiri seolah-olah berhubungan dengan mimpi Ken Dedes. Sungguh tidak kusangka. Ternyata anakku mengalami sebuah peristiwa yang di luar dugaanku. Adi, saranku, sebaiknya apa yang dialami anakmu
Jangan kau ceritakan pada siapa-siapa. Simpan saja dalam benakmu. Iya, Kakang. Dan Kendedes pun jangan kau beritahu bahwa ia kelak akan menjadi istri seorang raja. Jika kau memberitahukannya, itu sama saja kau membuatnya bimbang. Kendedes belum siap untuk menerima kenyataan seperti itu. Dan lebih dari itu, tidak baik. Karena telah mendahului apa yang menjadi kehendak para dewa. Iya, Kakang. Aku pun tidak berani selancang itu menceritakan pada orang lain ataupun pada anakku sendiri. Lalu, apa yang akan Kakang lakukan sekarang? Aku mungkin akan menempuh perjalanan panjang untuk mengetahui di mana pemuda itu berada. Setelah meraba sosok yang berada di benak anakmu, aku semakin penasaran untuk bertemu dengannya. Kenapa Kakang harus bersusah payah melakukan perjalanan seperti itu? Kalau memang apa yang dialami Kendedes akan menjadi kenyataan, aku rasa Kakang tidak perlu mencarinya. Seharusnya memang begitu. Tetapi penasaran sekali ingin membuktikan kenyataan ini. Toh apa yang kulakukan ini bukanlah menentang takdir Dewata Agung. Lalu bagaimana dengan Ratri Hening sendiri, Kakang? Adi Purwa tidak perlu khawatir. Kelak aku akan kembali kemari untuk mengantarkan Ratri Hening. Sekarang yang harus kulakukan yaitu menempuh perjalanan panjang. Ya, baiklah. Lalu kapan Kakang akan melakukan perjalanan panjang itu? Besok setelah matahari terbit. Aku akan segera meninggalkan pondokmu. Aku rasa apa yang kau inginkan dari peristiwa yang dialami Kendedes, kau sudah mengerti. Iya. Aku sangat berterima kasih sekali pada Kakang yang mau bersusah payah hanya untuk masalah yang kecil seperti ini. Ini bukan masalah kecil lagi, Adi. Dan janganlah bantuanku ini kau jadikan beban dalam pikiranmu. Aku justru senang dapat membantumu mengungkapkan apa yang dialami Kendedes. Kakang, bagaimana kalau sekarang Kakang istirahat? Aku rasa masih banyak waktu untuk istirahat sampai menjelang matahari terbit nanti. Baiklah, kalau kau mau tidur, tidurlah. Biar aku bersemedi di ruang depan. Iya, Kakang. Setelah pembicaraan itu, Brahmana Brahmacari bersemedi di ruang depan. Sementara waktu terus bergulir dengan cepat, mega-mega hitam terhempas begitu saja. Sementara itu pula bulan tua sudah tenggelam tanpa menyisakan sinarnya. Dan perlahan-lahan, fajar pagi berdiri di atas punggung bukit. Di pagi yang cerah itu, Brahmacari sudah siap untuk meninggalkan desa Panawijan. Kakang, sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas kehadiranmu kemari. Dan aku berharap suatu saat kau bisa singgah lagi ke pondokku. Iya, jika perjalananku telah selesai, artinya telah menemukan apa yang kuinginkan. Kelak aku akan datang lagi ke pondokmu. Dan semua ini tergantung Sang Hyang Agung. Iya. Kendedes, Bapak pergi dulu. Permisi, Adi. Iya, Kakang. Berhati-hatilah. Iya. Kenapa Bapak Brahmacari harus terburu-buru meninggalkan pondok kita, Ayah?
Bukankah di sini ia baru semalam? Bapak Brahmacari seorang Brahmana, Kendedes. Seorang Brahmana harus selalu bersatu dengan alam. Dia tidak bisa diam di satu tempat dalam waktu yang lama, kecuali tempatnya sendiri. Sekarang Bapak Brahmacari akan melakukan perjalanan panjang, dan itu hal yang biasa bagi seorang Brahmana. Apalagi diiringi dengan menolong sesama. Itu merupakan sebuah dharma baginya. Tapi, bukankah Bapak Brahmacari sudah cukup tua? Apakah tidak sebaiknya beliau istirahat saja sambil menghabiskan masa tuanya? Kendedes, rupanya kau masih belum memahami jiwa seorang Brahmana. Sudahlah, nanti akan ayah ceritakan bagaimana jiwa seorang Brahmana. Sebaiknya sekarang bantu ayah meramu obat-obatan untuk kesembuhan temanmu itu. Sebentar, ayah. Apakah Bapak Brahmacari sudah menceritakan apa pendapatnya tentang mimpi saya? Belum. Dia belum bicara banyak pada ayah. Sebenarnya saya ingin mengetahui apa pendapatnya. Tapi sayang, Bapak Brahmacari keburu berangkat. Sudahlah, masih banyak waktu lain. Kelak, jika beliau kemari lagi, kau bisa bertanya padanya. Iya, baiklah ayah. Kemana lagi sekarang aku harus melangkah setelah menempuh perjalanan jauh? Perpisahanku dengan Warapalupi telah membuatku gelisah. Mungkin ibu kecewa sekali melihat sikapku. Maafkanlah aku, ibu. Aku bukannya tidak mau memaafkan kesalahan ayah, tapi aku belum bisa menerima itu semua. Hatiku terlalu sakit, apalagi setelah mengingat peristiwa yang kualami bersama Pinaka Swasti Ratu. Ya, semua masalah yang kualami ini seakan-akan telah membunuh semangatku. Semangat untuk menghadapi cobaan hidup. Aku seolah-olah pasrah pada nasibku. Aku sekarang tidak mempunyai tujuan lagi. Tak ada lagi tempatku untuk berpijak. Inikah jalan hidup itu, Kameswara? Kau sekarang tidak punya lagi siapa-siapa. Tak ada lagi orang yang akan menjadi teman dalam hidupmu. Dewata Agung, apakah harus begini jalan hidupku? Apakah kau akan membiarkan aku menderita seperti ini? Apalah artinya hidupku kalau begini? Lebih baik bunuhlah aku, Dewata Agung. Aku tidak ingin mengalami penderitaan yang panjang, penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Hidupku sekarang seolah-olah tidak punya arti. Dewata Agung, tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Kalau aku memang tidak diberikan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan, lebih baik bunuhlah aku, cabutlah nyawaku. Aku pasrah menerima karma seperti itu. Sambil mendekap wajahnya, Kameswara merapatkan tubuhnya ke sebuah pohon besar. Dia benar-benar larut dalam kesedihan yang panjang. Tapi ketika dia mencoba untuk menatap langit, tiba-tiba saja dia tersentak kaget dengan apa yang dilihatnya. Kebakaran. Apa yang telah terjadi di sana? Aku yakin yang terbakar itu bukan sebuah perkampungan. Aku harus segera ke sana untuk melihatnya. Ya, tempat yang terbakar itu pasti tempat yang kulewati tadi. Kameswara segera melompat menembus lebatnya pepohonan. Memang benar apa yang dilihat Kameswara.
Dari tempat itu, jelas terlihat tebalnya asap hitam yang membumbung tinggi. Sambil mendekap wajahnya, Kameswara mencoba membuang semua kesedihannya. Dan ketika dia akan melemparkan pandangannya ke langit, tiba-tiba saja dia tersentak kaget. Dari jauh nampak asap tebal membumbung tinggi. Asap tebal itu seakan-akan mengisyaratkan ada sebuah kebakaran besar tengah terjadi. Oh, kebakaran. Aku yakin kebakaran itu bukan terjadi di sebuah perkampungan. Aku rasa tempat itu adalah tempat yang pernah kulewati. Aku harus ke sana untuk melihatnya. Aku harus tahu apa penyebab dari kebakaran itu. Dipadamkan, maka seluruh hutan ini akan terbakar habis. Aku harus mencegah api ini agar tidak menjalar. Apakah aku? Kenapa aku jadi bodoh? Bukankah tak jauh dari sini ada sebuah tanggul air? Ya, lebih baik ku jebol saja tanggul air itu. Aku rasa cukup untuk memadamkan api ini. Laki-laki daripada pokan pesanggaran ini segera melompat tinggi. Untunglah di sekitar hutan ini ada sebuah sungai kecil. Kalau tidak, mungkin aku akan kesulitan untuk memadamkan api ini. Sekarang aku harus mencari tahu apa penyebab dari terbakarnya hutan ini. Air yang dijebol dari tanggul sungai itu terus mengalir dengan deras. Sementara dari dataran tinggi tak jauh dari hutan yang terbakar, nampak beberapa orang tengah berdiri menatap hutan yang masih terbakar itu. Bagus, Polorejo. Bagus sekali. Aku senang kalian bisa membakar hutan ini seluruhnya. Hutan ini memang harus hancur. Kita buat warga desa yang tidak jauh dari hutan ini kebingungan, ya. Ya, kita bikin orang-orang bodoh itu kalang kabut. Ayo, teruskanlah kau berkobar. Ayo, iya, bakar hutan serta isinya. Iya. Ternyata sangat mudah sekali kita melakukan tugas ini. Iya, benar kakak. Iya, setelah hutan ini jadi arang, barulah kita tinggalkan tempat ini. Kakang Dadung Wirok, lihat itu. Ya, kurang ajar. Dari mana datangnya air bah itu? Gila. Api itu pasti padam disiram air. Kakang, aku rasa ada orang yang mencoba memadamkan api itu. Barat. Siapa orang yang berani berbuat lancang? Berani mencampuri urusan kita? Hei, Surasarpo. Rasanya aku tidak yakin kalau yang mengalirkan air itu adalah manusia. Bagaimana mungkin air itu mengalir begitu saja? Aneh sekali.
Dari mana datangnya air itu? Kenapa Kakang harus heran? Bukankah tidak jauh dari hutan ini ada sebuah sungai kecil? Aku rasa tanggul itu telah dijebol seseorang, Kakang. Kalau memang demikian, kita harus mencari orang itu. Akan kucincang manusia keparat itu. Kalian tidak perlu. Karena orang yang menjebol tanggul sungai itu adalah aku. Siapa kau ini? Kenapa kau turut campur dengan urusan orang lain? Urusan orang lain? Apakah kalian tidak berpikir dengan membakar hutan itu akan merugikan banyak orang? Kalian tidak bisa seenaknya melakukan tindak sembarangan demi kepentingan pribadi. Aku sengaja mencampuri urusan ini karena aku merasa bertanggung jawab untuk melindunginya. Apa maksud kalian membakar hutan ini? Cukup! Tidak perlu kau banyak mulut untuk menanyakan kenapa kami membakar hutan ini. Sebaiknya katakan siapa kau sebenarnya, agar aku tidak penasaran untuk membunuhmu. Rupanya kalian manusia-manusia yang keras kepala. Baik, kalau kau mau tahu, akulah penunggu hutan ini. Akulah yang menjaga hutan ini dari tangan-tangan kotor seperti kalian. Kalau kau mengaku sebagai penunggu hutan ini, artinya kau bukan termasuk sebangsa manusia. Apakah benar demikian? Ayo kawan-kawan, tangkap saja orang ini. Ayo. Rupanya kalian tidak percaya kalau aku penunggu hutan ini. Baik, sekarang perhatikanlah baik-baik wujudku. Orang-orang bodoh ini akan kubuat ketakutan. Beberapa anak buah Dadung Wirok tersentak kaget begitu melihat apa yang dilakukan musuhnya. Tiba-tiba saja dalam sekejap tubuh Kameswara berubah menjadi 3 orang. Seketika itu juga orang-orang yang mengepung Kameswara berhamburan ketakutan. Kenapa kalian semua kabur? Ayo hadapilah aku. Bukankah kalian tadi mengepungku? Benarkah kau penunggu hutan ini? Kenapa harus takut? Bukankah kau tadi yang menantangku? Ayo, hadapilah aku. Aku memang penunggu hutan ini. Rupanya kau tidak bisa lari karena ketakutan, sobat. Ya, ampunilah aku. Jangan bunuh aku. Baik, aku akan mengampunimu. Asal kau jelaskan alasanmu kenapa kau ingin membakar hutan ini. Nah, bicaralah. Ampun. Aku jangan dibunuh. Rupanya kau ketakutan melihat 3 wujudku ini. Baik, aku akan melenyapkan kedua tubuhku yang lain. Setelah itu beri alasanmu kenapa kau membakar hutan ini. Nah, sekarang bicaralah. Aku tidak akan membunuhmu. Siapa namamu, Kisanak? Namaku Dadung Wirok. Lalu siapa 4 orang yang mengepungku tadi? Itu Suro Sarpo dan anak-anak buahku. Nah, sekarang aku butuh jawaban yang lain. Apa alasanmu membakar hutan ini? Apakah kau diperintahkan orang lain atau kemauanmu sendiri? Ampun, aku disuruh orang lain. Perintahku yang sebenarnya adalah menculik seorang gadis yang berada di pinggir hutan sebelah timur. Menculik seorang gadis? Iya. Apa hubungannya penculikanmu ini dengan hutan yang kau bakar? Aku membakar hutan ini tidak lebih hanya untuk mengalihkan perhatian. Jika perhatian orang-orang sudah beralih pada hutan yang terbakar, artinya dengan mudah aku dapat menculik wanita yang menjadi incaran kami. Parat! Ternyata perbuatan licikmu sangat bodoh sekali. Apakah kau pikir setelah berhasil menculik gadis itu, kau tidak punya dosa? Jika hutan itu terbakar sampai habis,
Bukan hanya hutan saja yang jadi arang. Rambatan apinya pun akan menjalar ke tempat lain. Untung saja aku melihat perbuatan bodohmu. Kalau tidak, maka kau pun akan merasakan kerugian ini. Sekarang katakan, untuk apa kau menculik gadis itu? Menurut orang yang menyuruhku, untuk rangkaian sebuah upacara. Upacara? Iya. Upacara apa? Aku tidak tahu untuk upacara apa. Aku hanya menjalankan tugas dan mengharapkan imbalan. Orang yang menyuruhku bernama Pronohito. Iya, dia tinggal di sebelah selatan, tidak jauh dari hutan ini. Ampunilah aku. Jangan kau bunuh aku. Baik, aku akan mengampunimu. Nah, sekarang pergilah. Dan jangan coba-coba berbuat macam-macam lagi. Cepat! Aku tidak ingin melihat batang hidungmu lagi. Iya. Pronohito. Siapa orang yang bernama Pronohito itu? Baiklah, sebaiknya aku pergi ke arah selatan saja. Aku mau tahu tentang orang itu. Setelah kepergian Dadung Wirok, Kameswara kemudian melesat meninggalkan tempat itu. Sementara di tempat lain, nampak dua orang laki-laki tengah berkelahi. Salah seorang yang berpakaian Brahmana itu tak lain adalah Brahmacari. Menyerahlah, anak muda. Sebaiknya kau sadar bahwa perbuatanmu menentang kehendak para dewa. Jika kau mau bertobat, aku yakin Sang Yang Batara pasti mengampunimu. Tidak, aku tidak akan menghentikan semua apa yang kulakukan. Kau tidak berhak turut campur dengan segala apa yang kulakukan. Sebaiknya menyingkirlah dari tempat ini, atau kau akan rugi sendiri. Pronohito, sebenarnya bisa saja aku tidak melakukan apa-apa terhadapmu. Artinya tidak turut campur dengan urusanmu. Tetapi karena kesalahanmu menculik gadis-gadis itu, maka terpaksa aku turun tangan. Keparat! Kau benar-benar telah membuatku marah, Brahmana. Upacaraku jadi terganggu dengan kehadiranmu. Kubunuh kau, Keparat. Kau tidak perlu marah, Pronohito. Baiklah, aku akan pergi. Tetapi dengan satu syarat. Berjanjilah untuk tidak melanjutkan perbuatan tidak baik ini. Tidak. Aku bisa berjanji. Tetapi janjiku hanya untuk membunuhmu. Mana Brahmacari segera melompat, begitu diterjang oleh Pronohito. Laki-laki setengah tua itu benar-benar geram atas kata-kata Brahmana tua itu. Namun sekalipun dia menerjang dengan garang, ternyata serangannya dapat dihindari begitu saja. Jangan bisamu hanya menghindar saja. Atau kau tidak berani melawan serangan-seranganku.
Kau tidak perlu membusukkan dadamu, Kisanak. Aku bisa saja membunuhmu. Tetapi karena aku mempunyai pertimbangan-pertimbangan, rasanya tidak sampai hati kalau aku harus membunuhmu. Setan alas. Teriakan dua orang yang berkelahi. Dari mana suara itu berasal? Sebaiknya ku cari. Sepertinya teriakan itu tidak jauh dari sini. Suara itu semakin dekat dari tempat ini. Sepertinya dari balik semak-semak itu. Akan kulihat. Itu dia. Siapa dua orang yang berkelahi itu? Yang seorang seperti seorang Brahmana. Aneh. Kenapa seorang Brahmana bisa terlibat dalam sebuah perkelahian? Apakah laki-laki setengah tua yang melawan Brahmana itu adalah Prono itu? Kalau memang benar, artinya Brahmana itu sedang membela kebenaran. Bukankah Prono itu seorang penjahat, seperti yang dikatakan Dadung Biro? Aku akan tetap berada di balik semak-semak ini. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi terhadap keduanya. Sebaiknya kau hentikan seranganmu. Percuma. Kau tetap tak akan mampu melawanku. Lihat saja. Sejak tadi seranganmu tak satu pun berhasil mendarat di tubuhku. Hentikan sensubarmu ke barat. Kau memang harus mampus di tanganku. Iya. Nampaknya Brahmana itu tidak bermaksud membunuh musuhnya. Kalau ia memang berniat menjatuhkannya, mungkin sejak tadi lawannya itu dapat dikalahkan. Aku seperti mendengar suara isak tangis. Kedengarannya suara itu berasal dari dalam pondok itu. Lebih baik kulihat saja ke sana. Benar kataku. Kasihan sekali. Wanita itu diikat di sudut ruangan. Aku harus menolongnya. Kameswara segera menerobos jendela pondok itu, dan memang benar, di ruangan itu nampak seorang wanita tengah diikat dalam keadaan menyedihkan. Melihat kehadiran Kameswara yang tiba-tiba itu, wanita itu semakin ketakutan. Nah, siapakah wanita yang diikat di ruangan bilik pondok itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget.
Papaku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.